Hai guys, ketemu lagi sama gue, Rizky dari 1%. Dan di video kali ini, gue bakal bahas soal masturbasi. Gue gak usah bikin intro, karena gue tahu lo pasti tahu gue mau bahas apa. Jadi simak video sampai habis ya. Oke, sebelum kita bahas soal masturbasi, gue mau kasih tahu dulu nih, bahwa kadang-kadang nih, orang tuh kalau ngomongin masturbasi, itu langsung dikait-kaitin sama hal lain yang sebetulnya tidak selalu terkait sama masturbasi. Yaitu ngomongin kecanduan dan ngomongin pornografi. Tiga hal ini bisa jadi terpisah dari masturbasi gitu. Lu bisa aja masturbasi tanpa kecanduan atau tanpa pornografi. Tapi ya somehow orang langsung kaitin aja gitu semuanya. Jadi gue bakal jelasin apa hubungannya kecanduan, pornografi, dan masturbasi. Oke? Pertama kita bahas soal kecanduan dulu. Buat bahas soal kecanduan, jangan pakai pornografi deh buat contoh. Kita pakai sesuatu yang lebih konkret. Kecanduan obat misalnya, kecanduan narkotika, opium gitu. Nah, kita tahu kan, opium itu sesuatu yang sebetulnya dipakai di rumah sakit gitu kan. Morfin, heroin itu sesuatu yang dipakai di rumah sakit. Kalau orang mau operasi ya disuntik gitu, morfin atau heroin. Supaya nggak sakit aja kan pas dioperasi, dibelah-belah badannya segala macam. Tapi lu nggak akan bilang bahwa orang-orang yang pakai morfin di rumah sakit adalah pecandu morfin kan. Mereka tuh orang yang pakai morfin karena mereka butuh. Mereka mau dioperasi atau mau dapat tindakan medis apa yang sangat-sangat menyakitkan buat badan, mereka dikasih morfin sama dokter. Oke? Jadi itu adalah alasan pertama orang menggunakan sesuatu, karena butuh. Yang kedua, ada juga orang yang menggunakan sesuatu bukan karena butuh, karena doyan aja gitu. Ini actually ada istilahnya gitu, buat orang-orang yang pakai narkotik untuk have fun. Istilahnya adalah recreational drugs, rekreasi. Bener-bener pakai obat itu biar seneng aja gitu, karena doyan aja. Orang-orang ini bisa dibilang mereka tidak memakai obat seperti seharusnya, karena bukan pas butuh doang, tapi nggak sampai kecanduan juga gitu. Bedanya apa sama yang kecanduan? Nah, ini ada bagian terakhir, orang-orang yang kecanduan. Jadi tadi orang pertama jelas saya di rumah sakit orang yang butuh. Rekreasional adalah orang ya sesekali, kayaknya gue lagi stres, gue butuh nenangin diri, gue pakai morfin deh kalau dia bisa dapetin ya, atau apapun lah obat yang dia bisa dapetin. Nah, kalau orang yang kecanduan, ini obat yang dia konsumsi itu bukan cuma buat seneng-seneng, tapi emang dia harus mengkonsumsi itu supaya hidupnya normal. Biasanya hidupnya saking ambiarnya, saking penuh sakitnya dan dukanya hidupnya, jadi dia butuh obat penenang, dia butuh opium supaya bisa menjalani hidup sehari-hari aja. Karena kalau nggak, rasanya super duper ambiar. Kalau nggak dapet obat, dia bakal ya yang kalau misalkan tahu namanya sakau gitu ya. Kayak wah gila butuh banget nih, gue stres banget, gue udah mulai ngerasa nggak enak segala macam. Itu yang terjadi. Jadi itu pertama pahamin dulu, yang namanya kecanduan adalah ketika lo secara konstan membutuhkan sesuatu, karena kalau nggak hidup lo ambiar. Padahal normalnya orang nggak butuh itu buat hidup, ya itu kecanduan. Nah, kalau kita kaitkan dengan masturbasi, apakah masturbasi itu adalah sebuah kebutuhan? Iya, masturbasi itu adalah kebutuhan biologis gitu. Basically bukan masturbasinya, tapi adalah kegiatan seksualnya. Basically, seks itu adalah kebutuhan biologis setiap manusia. Ya, kecuali yang aseksual ya, ada yang cuma aseksual gitu. Cuman, buat sebagian besar orang, seks itu adalah bagian dari kebutuhan biologis dasar. Sama kayak makan, sama kayak pipis. Nah, emang frekuensinya jauh lebih jarang aja gitu kan, lo makan harus 3 kali sehari. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan dasar. Jadi, melakukan masturbasi ketika lo emang butuh melakukannya, ya itu sesuatu yang normal sebetulnya. Lo lagi horny gitu ya, terus habis itu lo mau masturbasi, itu normal. Kalau misalkan lo ngelarang orang horny masturbasi atau berhubungan seks gitu ya, berhubungan seks lebih kompleks lah, karena ada banyak cerita di belakangnya, itu pasangan lo atau bukan lah, inilah segala macam. Tapi masturbasi kan sama tangan sendiri ya. Kalau lo lagi horny, lo masturbasi, itu biasa aja gitu. Kalau lo ngelarang orang lagi horny masturbasi, itu sama kayak lo ngelarang orang lagi lapar nggak boleh makan. Nah, jadi itu pertama, terima dulu bahwa yang namanya masturbasi itu adalah kegiatan biologis yang normal. Oke? Dan orang ada waktunya butuh melakukan itu. Nah, tapi ada juga orang yang melakukan masturbasi bukan cuma buat memenuhi kebutuhannya, tapi buat rekreasi. Kenapa? Karena orgasme kan enak gitu ya. Kan pikiran tuh jadi kayak lebih tenang gitu kan habis orgasme kan. That's why orang melakukan seks dan masturbasi, karena emang enak gitu perasaannya. Nah, tapi tadi kan yang pertama kan yang butuh gitu ya, lagi horny butuh, oke. Tapi ada juga yang melakukannya sebagai rekreasi. Lagi stres gitu, kayaknya gue pingin rilis bentar deh, gue pingin menenangkan diri dulu, gue masturbasi gitu. Dan ini actually sesuatu yang umum terjadi, kita nggak usah ngomong masturbasi deh. Orang-orang yang sudah berpasangan, yang sudah menikah gitu ya, mereka melakukan kok yang namanya recreational sex. Jadi ya melakukan seks bukan karena lagi butuh aja, tapi kayaknya enak, kayak seks sekarang seru gitu ya. Exactly, jadi orang yang masih single, ya ada aja yang melakukan itu dengan cara melakukan masturbasi. Kayaknya masturbasi sekarang enak ya, terus dilakuin. Itu tadi yang kedua, yang doyan. Yang ketiga, which is yang kecanduan. Nah, ini nih, orang-orang yang kalau nggak masturbasi, itu rasanya ada yang kurang di hidupnya. Rasanya hidupnya tuh gimana gitu. Aduh, harus masturbasi. Nah, saking pinginnya, saking butuhnya setiap saat, ini sampai ganggu. Hidupnya nggak fungsional kalau masturbasi. Ya mungkin pikirannya selalu koslet, atau mungkin hidupnya selalu ngerasa ada yang salah gitu ya. Ini yang bermasalah, ini yang kecanduan. Dan ingat,
tadi kita bahas ya bahwa pornografi tidak selalu terkait dengan yang masturbasi. Kenapa tidak selalu terkait? Karena tadi, yang pertama, kebutuhan lu buat masturbasi gitu ya, itu sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya. Artinya apa? Kalau lu emang bagian orang yang pertama nih, yang lu masturbasi cuman ketika lu butuh, ketika lu emang horny gitu ya, ya udah, itu lu nggak butuh pornografi kan? Lu actually emang horny, ya udah masturbasi. Tapi kalau misalkan lu melakukan rekreasi gitu kan, lu defaultnya kan lagi nggak horny, tiba-tiba lu pingin masturbasi gitu. Gimana caranya bikin lu supaya terangsang? Nonton pornografi. Begitu juga kalau lu kecanduan, lu nggak horny kan, tapi kan, aduh gue butuh masturbasi nih. Gimana caranya? Nah, di situ lu cari pornografi. Jadi dipisahin dulu. Masturbasi sesuatu yang normal, tapi ya tadi, ketika lu mau menggunakan masturbasi entah buat rekreasi atau sebagai sebuah penyokong hidup lu karena kecanduan, di situ lu butuh pornografi. Itu guys. Oke? Jadi so far kita udah belajar, pertama, masturbasi tidak selalu menjadi candu. Yang kedua, masturbasi tidak selalu butuh pornografi. Yang ketiga, pornografi pun tidak selalu membuat lu jadi candu. Ya, jadi pertama klasifikasi dulu, lu tuh di mana sebetulnya. Kalau misalkan lu emang cuman sekedar horny, terus habis itu masturbasi, ya itu normal gitu. Lu nggak perlu mikir, oh gue kecanduan gitu. Nah sekarang buat kalian yang sudah identify, wah gue kayak kecanduan sih, gue selalu pingin masturbasi gitu. Nggak horny pun gue pingin gitu kan. Oke, kita akan bahas kenapa sih ada orang-orang kayak kalian gitu yang sampai kecanduan masturbasi. Jadi ada beberapa kemungkinan alasan yang bisa bikin orang jadi kecanduan masturbasi. Ya termasuk pornografi ya di belakangnya ya, karena kan ketika lu kecanduan lu kan pingin masturbasi ketika nggak horny, makanya butuh pornografi gitu kan. Oke, alasan pertama actually agak berbeda dengan yang kategori barusan, yaitu emang orang yang horny setiap saat. Jadi ya horny terus aja gitu, tuh bisa jadi lu punya masalah yang namanya hyperseksual. Hyperseksual adalah kondisi yang kayak gitu, kayak lu selalu pingin melakukan kegiatan seksual, entah kenapa gitu kan. Ada banyak alasan kenapa orang jadi hyperseksual, tapi kalau ini yang lu alami, bisa jadi lu punya masalah psikologis. Ke psikolog secepatnya, udah nggak ada obat yang lain gitu ya, hyperseksual ke psikolog, oke? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sama kayak orang-orang yang kecanduan drugs. Bisa jadi, lu tuh menggunakan masturbasi sebagai sarana untuk melarikan diri dari kenyataan. Sama kayak orang kecanduan drugs gitu. Orang tuh kecanduan drugs itu karena hidupnya ambiar biasanya. Mereka lari ke drugs, lu larinya ke masturbasi. Bisa jadi ada masalah lain di hidup lo. Mungkin lo overthinking, mungkin lo depresi, mungkin lo cemas, mungkin rasa percaya diri lo hampir nggak ada gitu. Bukan lagi hampir nggak ada gitu. Nah, masalah-masalah ini kemudian bikin stres kan. Terus lo gila, lo lari aja dari kenyataan. Instead of lo mikirin masalah lo yang segitu banyaknya, lo masturbasi aja deh supaya pikiran lo teralihkan gitu kan. Nah, masalahnya adalah masturbasi tidak menyelesaikan masalah lo dan tidak juga membantu lo untuk bisa lebih efektif dalam menyelesaikan masalah lo. Oke, of course gitu, buat sesaat tuh bisa lari dari masalah lo dengan cara masturbasi. Tapi kan masalah lo nggak jadi beres. Begitu beres masturbasi gitu kan, apa coba? Masalah lo tetap ada nggak? Tetap ada. Nambah nggak masalah lo? Nambah apa? Nambah kecanduan masturbasi kan? That's the problem ya. Kalau misalkan lo lari ke masturbasi, masalah lo nggak berkurang. Terus apa yang bisa bantuin ngurangin masalah lo gitu? Salah satunya adalah dengan cara ikut konsultasi bersama mentor 1%. Yang sudah terbukti membantu puluhan ribu orang menyelesaikan masalah mereka, mulai dari overthinking, rasa kurang percaya diri, dan lain sebagainya, kita bisa bantuin. Cara daftarnya gampang, tinggal klik link yang ada di deskripsi video, atau buka website kita di 1%.net. Mentor-mentor 1% semuanya berpengalaman dan jago banget buat bantuin lo mengurai masalah hidup lo. Jadi jangan masturbasi, mentoring aja ya, oke? Sip. Nah, ini adalah kemungkinan ketiga yang bisa bikin orang seolah-olah kecanduan masturbasi. Kenapa gue bilang seolah-olah? Karena sebenarnya tidak. Ini biasanya terjadi buat kalian yang masih remaja. Perasaan bahwa ketika lo dilarang melakukan sesuatu, makin pengen aja gitu ngelakuinnya. Ingat nggak masa-masa kayak gitu ketika lo masih remaja? Atau buat kalian remaja, ngerasa nggak bahwa kadang-kadang tuh gitu ya, kayak makin nggak dibolehin, makin pengen aja gitu, makin keren aja rasanya kalau bisa ngelakuin itu, iya nggak? Nah, ini biasanya terjadi di remaja yang tinggal di lingkungan yang boundariesnya nggak jelas. Boundaries itu adalah batas-batas gitu ya. Jadi antara lo sama orang tua lo gitu kan, apa yang punya lo, apa yang boleh diatur sama orang tua lo gitu, itu boundary itu nggak jelas gitu mana batasnya. Nah, kenapa ini bisa membawa ke hal-hal seperti tadi? Karena masa remaja itu adalah masa-masa di mana seseorang mulai berusaha mendefinisikan dirinya, mendefinisikan batas-batas dirinya gitu. Ketika lo batasnya ditekan sama lingkungan lo, mungkin orang tua, mungkin siapapun gitu ya, lo akan rebel gitu. Itu kenapa remaja itu identik dengan rebel gitu ya, karena emang remaja-remaja tertentu itu emang hidupnya tuh super ditekan gitu loh. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, dibatasin banget gitu kan. Nah, ketika orang tuh makin dikekang ya, remaja tuh makin dikekang kayak gitu, makin pingin mencoba keluar, makin coba cari cara gimana caranya mereka bisa menembus border-border yang diset buat mereka ini gitu. Nah, salah satu manifestasinya adalah mereka tuh melakukan hal-hal yang mereka tahu kalau mereka lakukan, orang tua mereka tuh bakal nggak suka, bakal ngelarang. Contohnya apa? Contohnya nonton pornografi. Nonton porno dilarang kan sama orang tua kan. Nah,
Jadi ketika mereka melakukan itu ya, itu tuh kayak ngerasa puasnya gara-gara itu sebutnya. Oh, gue dilarang nonton pornografi sama orang tua gue, tapi gue bisa. Atau hal lain juga, nggak usah nonton pornografi deh, ngomongin soal seks saja. Biasanya banyak kan remaja dilarang gitu kan. Udah tuh, makin dilarang makin ngomong soal seks ke sana kemari sama teman-temannya. Padahal ngerti juga kagak gitu. Ngoceh aja terus gitu kan. Kenapa? Karena ngerasa keren aja. Karena ngerasa bahwa oh ternyata meskipun orang tua saya melarang saya melakukan ini, saya tetap bisa kok melakukannya. Kalau nggak percaya, lu cek deh. Remaja yang ngerokok secara rutin, pada akrab nggak sama keluarganya? Kemungkinan besar enggak kok. Sebagian besar remaja, ngerokok itu biar keren aja. Ya, dan tadi ya, buat lingkungan-lingkungan remaja yang emang isinya adalah orang-orang yang tidak akrab dengan keluarga mereka, ketika lu melakukan sesuatu yang dilarang, itu dianggap keren gitu. Oh iya, lu melawan orang dewasa di sekitar kita. Nah, itu aja alasannya sebetulnya. Makanya pada suka norak kan, kalau ngomongin hal-hal kayak masturbasi, pornografi, seks gitu. Norak aja gitu kan, woi gue ngerti soal ini gitu kan. Padahal yang dia ngerti juga gak banyak-banyak amat gitu. Padahal porno yang dia tonton juga biasa aja. Cuman heboh sendiri aja ya karena ngerasa keren gitu kan. Jadi buat kalian di luar sana yang masih di tahap-tahap ini ya, yang sudah tidak remaja masih di tahap ini, again ke psikolog aja ya, mungkin lo butuh bantuan gitu kan. Kalau buat kalian yang masih remaja mengalami hal ini, saran gue cuma satu sekarang. Kemungkinan besar lo melakukan ini gara-gara tadi ya, hubungan lo sama keluarga lo nggak baik. Oke? Dan lo akan melakukan banyak hal aneh dalam hidup lo buat menunjukkan bahwa lo bisa sendiri. Oke? Saran gue cuman sebelum lo dewasa, jangan lakukan hal yang bisa bikin masa depan lo buyar. Oke? Udah, itu aja saran gue. Contoh hal yang bisa membahayakan masa depan lo apa? Contohnya adalah lo merasa lo kecanduan masturbasi gara-gara lo sering masturbasi, terus tuh berpikir solusinya adalah nikah muda. Aduh, nih gue kecanduan masturbasi nih kayaknya. Kayak kalau nikah muda terus enak gitu ya, bisa apa namanya berhubungan seksual sama manusia beneran gitu kan, legal pula, resmi pula gitu kan. Gini coy ya, kalau lo ngerasa lo kecanduan masturbasi artinya apa? Lo ngontrol alat kelamin lo sendiri aja belum bisa gitu. Lo ngurus alat kelamin lo sendiri belum bisa. Terus lo mau ngurusin anak orang gitu. Menurut lo aja. Boro-boro kalau cuman anak orang gitu kan lo nikahin gitu. Terus tiba-tiba lo punya anak. Lo yang sekarang ngurus alat kelamin sendiri belum bisa, harus ngurus anak kecil, bocah dari kecil. Menurut lo tuh anak ya, ntar kalau udah gede gitu kan, hidupnya bakal ambiar nggak punya orang tua kayak lo? Gimana? Lo bisa menjamin nggak bahwa lo bisa jadi orang tua yang baik? Padahal alasan lo menikah itu cuma gara-gara lo berpikir lo kecanduan masturbasi. Nggak make sense kan? Makanya coba mikirnya jauh dikit deh, buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Jadi kalau ada orang curhat sama lo gitu ya, terus bilang, aduh nih apa namanya, aku kecanduan masturbasi gitu, ya lu suruhnya ke psikolog atau kemana gitu, bukan lu suruh nikah. Ntar kalau dia nikah ya temen lu ini ya, yang kagak bisa ngurus kelaminnya sendiri ini, lu suruh nikah, terus punya anak, terus ambiar, lu mau bantuin emangnya? Enggak kan? Lu cuma mau asal ngoceh aja sekarang kan? Makanya jangan asal ngoceh gitu loh ya. Jadi jangan sembah dikit-dikit gitu kan, oh aku ini gitu, udah nikah aja atau apalah gitu. Jadi coba bereskan masalah dengan tepat. Lu kecanduan masturbasi, lu ke psikolog. Oke? Lu punya masalah ini, ya lu datangnya kemana gitu. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba, oh ya udah gue solusi gue nikah aja. Lu siap aja kagak gitu. Tiba-tiba lu mau nikah, ntar punya anak, kagak urus ntar keluarga lu di masa depan. Lu akan membentuk keluarga ambiar sama seperti keluarga lu sekarang. Bahkan mungkin lebih ambiar gitu. Nggak mau kan? Makanya, gitu guys. Jadi sekian dulu dari gue Rizky 1%. Bye.